dan sunnah di orang bahwa ada guru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tema kita? Waris kan ya? Masya Allah. Kita membagi waris. Sampai di mana untuk mengenal bahasanya? Tema. Mengenai sampai mana? Tujuan dari waris saudara sampai di mana? Tujuan atau makna dari waris ini udah kan ya? Udah perlu. Sudah betul. Contohnya ya, sudah betul. Sudah. Kemudian kapan atau dapat dibagi? Sudah. Betul. Harta warisan dapat dibagi setelah seseorang itu wafat. Jelas. Wafat seseorang, langsung harta dia itu bisa dibagi pada saat dia wafat itu juga. Jadi malam dia wafat, pagi ini sudah bisa dibagi harta warisannya. Kalau dia punya harta. Jangan menunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena kalau Anda tunggu terus dengan berbagai alasan akan menyebabkan kezaliman kepada pihak yang membutuhkan. Kan tidak semua anggota keluarga itu kaya seperti Anda. Anda mungkin bisa hidup tanpa dari waris tersebut. Tapi sebagian anggota mereka itu pada waris tersebut. Maka secepatnya dibagi. Sebuah kezaliman menunda waris tersebut. Setelah seseorang itu wafat, pertama yang dikeluarkan dari harta dia adalah hutang kepada manusia. Contohnya Pak, pinjam uang ke tetangga, lalu dia sempat bayar. Bukan karena tidak ada uang sebetulnya, ada uang tapi mungkin atau pernah coba masih ini utang 90.000, kasih uang 100.000, oh enggak, kalau dia bayar ada uang 10.000. Nah, ini yang harus dilunasi utang oleh manusia. Jelas ini, maka sampai umpamanya ketika orang masih bertemu kumpul semuanya, tanyakan hutang dari yang meninggal ini ada atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa hamba, tetapi hutang tidak. Jelas, hutang tidak. Karena berkaitan dengan hak manusia. Tapi subhanallah, sekarang hidup Ustaz kalau nggak berhutang nggak bisa. Rumah kalau nggak beli dengan cara hutang
bisa? Bisa atau tidak? Alhamdulillah bisa. Kendaraan kalau nggak utang, kredit utang atau tidak namanya itu? Kendaraan kalau nggak utang nggak bisa. Ada siapa tidak bisa? Kalau belum mampu, jangan beli. Sewa ada pun. Nah, dan seterusnya. Fasilitas kehidupan dengan Anda beli dengan cara mengutang, kecuali Anda meyakini mampu membayarnya, atau sudah ketika membeli itu sudah dibayar setengah. Nah, saya DP 50%. Sehingga kalau Anda wafat, sisa 60% dihempaskan ya. Kalau nggak punya uang untuk membayar donasi lagi, pas atau tidak? Diriwayatkan dari Abu Qatadah, ketika ada salah satu jenazah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Abu Dawud dan hadisnya sahih dari Syaikhani. Salah seorang yang wafat, jika Rasulullah SAW akan mengeluarkannya, Rasulullah bertanya, hal lain ini yang wafat permintaan atau tidak? Dijawab oleh jamaah, salah seorang jamaah, ada ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. 2 dinar berapa rupiah kalau sekarang? 1 dinar berapa rupiah? Emasnya 4,25 gram. Kalau 2 dinar berarti 8,5 gram. Berapa rupiah kira-kira? Juta 5 juta ada yang Rasulullah dia utang 5 juta saya. Kata Rasulullah, tadi Rasulullah sudah siap-siap mengeluarkannya, Rasulullah jalan tidak mau mengeluarkannya. Rasulullah sholatkan memaafkan yang saya tidak mau. Cuma berkata 5 juta. Coba datang rumah kita kendaraan. Kalau tidak Allah mencukupnya mungkin aman. Dan Allah mengampunkan semua dosa, kecuali hutang. Hutang tidak ampun, karena hubungannya dengan manusia yang lain. Jelas. Maka ini penting untuk kita dalam kehidupan. Kalau ada sesuatu yang penting sekali, jangan berhutang. Rasulullah SAW beliau tidak pernah berhutang kebutuhan yang penting sekali, dan beliau perkirakan beliau mampu membayar. Artinya, kalau ada punya yang berpesan dari agama rumah itu atau kendaraan tersebut, Anda bayar 50%. Kalau Anda meninggal, masih ada hutang? Tidak, kan impas kan? Nah, seperti itu. Suatu ada suatu itu. Ya. Kemudian yang dipotong dari harta yang meninggal sebelum dibagi warisnya adalah biaya penyelenggaraan jenazah, itu
pemakamannya, harus beli, harus bayar tanahnya, ya. Itu dari atasnya, ada kata yang benar, bukan dari atau sebelum dibagi waris. Kemudian yang ketiga, utang yang harus dibayar sebelum dibagi warisannya adalah bayarkan hutang kepada Allah. Coba saya ingin tahu hutang kita kepada apa saja. Zakat. Ya, betul. Pertama hutang kita kepada Allah adalah zakat. Zakat itu Allah menggabungkan kewajiban sholat, yaitu ihsan bil khaliq, berbaik kepada Khaliq pencipta. Setelah itu kewajiban bayar zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayarkan zakat. Kewajiban kepada Allah setelah ditunaikan itu kewajiban kepada manusia. Itu yang baik zakat Anda. Ya, alhamdulillah negara kita tidak, zakat tidak ditarik oleh negara. Di Arab Saudi zakat ditarik oleh negara, sehingga perusahaan yang terdaftar di dokumen dagangan mereka itu wajib bayar zakat. Tunjukkan slip pembayaran zakat ke lembaga zakat, nanti sertakan sehingga syarat untuk memperpanjang surat izin usaha. Tidak mesti harus bayar ke negara, tidak mesti. Tapi hanya menunjukkan tanda bahwa dia sudah menyerahkan uang zakat. Ini diantara hutang kepada Allah. Bisa kan itu zakat? Gimana? Bisa itu zakat? Coba saya bilang bisa, saya bisa bikin zakat saya. Saya ingin hidup. Yang mana? Bapak di depan saya yang berzakat. Ini mahasiswa saya. Mahasiswa saya yang duduk. Anda sebagai siapa nama di rumah saya? Ahmad. Beliau mahasiswa S2 di program tes. Sudah sidang kan ya? Belum. Setelah saya ini saya sidang. Antara di sidang kedua ini. Silakan Anda sudah wajib zakat atau belum? Nah, kenapa Anda mengatakan sudah wajib? Kenapa? Ada masalah. Syarat zakat wajib zakat sudah terpenuhi oleh Anda. Muslim dari berakal kemudian punya harta sebanyak 1 nisab. Harta apa saja terkena zakat. Ada materi zakat, ada di program itu akan atasnya. Terus silakan. Akan terkena zakat apa yang mana aja? Dapatan kena zakat langsung. Iya. Anda terima uang
dari gaji dan segala macam, kemudian ada yang lain-lain, terima uang 1 nisab, berlalu 1 tahun, masih ada 1 nisab uang tersebut, ini dizakatkan betul. Masya Allah, lulus selesai. Iya, perhatikan ini dengan baik. Sampai uang Anda 1 nisab. Pendapatan kalau ini dari gaji dan lain-lain, umpamanya 10 juta, pengeluaran 6 juta, sisa berapa? 4. Sudah wajib zakat? Belum? Berapa juta Anda zakat dari mana? Kalau mau sedekah boleh, kalau Ustaz? Boleh. Wajib tidak. Ini yang paling penting. Maka saya sarankan kepada Dewan Kemakmuran sudah bersama ini agar memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang ilmu zakat ini. Banyak orang yang berzakat, orang yang merasa wajib berzakat padahal belum wajib, dan banyak orang yang sudah wajib berzakat merasa atau sama sekali tidak ada yang peduli dengan masalah zakat. Padahal yang penting Allah selalu memberikannya dengan masalah sholat. Jelas ini. Pernah kita bahas masalah zakat di sini kan ya? Pernah cukup paham? Betul. Insya Allah. Mungkin nanti kita ulang lagi pada waktu bernormal ya. Jadi normal yang berada pada normal. Baik. Hutang kepada Allah bentuk zakat. Apa lagi hutang kepada Allah? Apa? Nazar. Nazar itu apa? Nazar kita mewajibkan kepada diri kita sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan kepada Allah. Apakah umrah wajib hukumnya atau tidak? Umrah Allah mengatakan watimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Wajib atau tidak berarti ini? Ada kata Syafi'i berarti ya. Syafi'i mengatakan umrah tidak wajib. Mayoritas para ulama selain Imam Syafi'i Allah jami'an mengatakan umrah wajib sekali seumur hidup minimal. Ini hakim ada Rasulullah. Apakah tahu kami ini saja atau setiap tahun? Sudah wajib. Kalau mengatakan setiap tahun wajib umrah, kalian akan susah, tidak bisa. Bukan biaya saja masalahnya, tempat di sana bagaimana? Kalau tidak dapat wajib tidak. Semua tidak mewajibkan umrah setiap tahun sekali seumur hidupnya. Maka sebelum dihitung waris, lihat yang meninggal ini sudah pernah umrah atau belum. Kalau belum pernah umrah dia bagaimana? Badal. Gimana cara badal itu? Badal itu apa arti badal? Diwakilkan umrah. Ya.
salah seorang keluarga bilang, saya mau umroh, tolong mau kirim, boleh? Masih, dia mau kirim gimana nanti Nah, tanya dia dulu, dia sudah karena persyaratan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika seorang sahabat beliau yang bersama beliau mengatakan, labbaik Allahumma syukruna, ya Allah, talbiyah umrah ini untuk nama syukruna saudaraku, bukan untuk dia yang menggantikan membayarkan haji saudaranya, umrah saudaranya. Lalu kata Rasulullah SAW, apakah engkau telah haji? Sudah ya Rasulullah. Boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila yang mati ini, yang meninggal ini, dia memiliki warisan dan belum pernah umrah, hendaklah keluarganya sebelum dibagi waris hartanya dia umrohkan dulu, dia ibadahkan, digantikan umrohnya dengan syarat yang menggantikannya telah pernah umroh. Sekarang dia umroh berapa? 30 juta dan 30 juta dipotong dulu ya, 30 juta sebelum dibagi waris. Karena ini kewajiban. Dia belum pernah sudah wajib umrah. Buktinya apa yang tinggalnya ratusan juta. 30 juta kemudian keluar. Jelas ini. Sekarang saya tanya, lebih baik mana? Anda diumrohkan atau umroh sendiri? Ya umroh sendiri lebih enak. Lebih nikmat ibadah kepada Allah dan lebih yakin kita diterima atau tidaknya. Nanti kita umroh daripada Anda diumrohkan oleh orang dengan harta dan hati. Tetap ya. Terus hutang itu hutang kepada Allah. Nazar, siapa yang nazar apa? Nazar dia wajibkan, kalau tadi kewajiban dari Allah. Kalau nazar dia wajibkan dirinya sendiri. Saya kata kalau terjual rumah ini harga sekian, 30%-nya mau saya hibahkan kepada bagaimana? Ustaz, pada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Begini dia mewajibkan. Allah mewajibkan dia tidak. Yang ada hanya zakat. Zakat 30%. Dan yang baik. Dia sekarang mewajibkan kepada dirinya sendiri. Ingin apa? Sebelum dia bagikan untuk biaya, sebelum bagikan warisnya ini dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah wasiat. Wasiat. Apa ini maksud dengan wasiat? Saya apa wasiat itu apa? Wasiat itu apa wasiat? Pesan. Coba gimana contohnya mengatakan apa? Pesan itu mau kemana? Itu pasar. Saya pesan sama kelapa ya. Pasti ada merah. Wasiat adalah pesan apa? Kalau saya meminta tolong lakukan ini wasiat. Atau dia mengatakan, kalau saya meninggal, ambil seperlima dari harta saya, serahkan untuk pembangunan rumah impian. Ini namanya pesan.
sampai kalau meninggal. Dan wasiat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 keseluruhan hartanya. Kalau dia bilang ingin rumah, ternyata dihitung hartanya hanya untuk 1 rumah. Bisa 1/3 rumah diberikan? Tidak. Tapi apa adanya 1/3 tadi tidak boleh lebih dari 1/3 tadi diberikan kepada yang berhak menerima wasiat. Ini saja pembahasan kita. Sebab-sebab waris insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan dan jawab silakan. Pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan pertanyaannya di keluarga pada hari ini mengenai BPJS karyawan sebagai fasilitas kesehatan dari perusahaan tempat ia bekerja. Apa hukumnya jika seorang pegawai atau karyawan ikut serta dalam BPJS ini karena diikutsertakan oleh perusahaan? Karena pada saat awal fasilitas BPJS tersebut tidak ada, hanya diberikan jaminan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Tetapi sejak ada BPJS yang diwajibkan oleh pemerintah pada perusahaan, maka semua karyawan jadi wajib untuk memiliki BPJS. Kemudian bagaimana hukumnya halal atau haram apabila karyawan tersebut terpaksa menggunakan fasilitas BPJS tersebut untuk biaya operasi anaknya atau keluarganya yang nilainya ratusan juta rupiah, tidak sebanding dengan iuran BPJS yang telah ia setorkan. Dua pertanyaan ini. Banyak. BPJS atau badan penjaminan, jaminan ya. BP di badan penjamin sosial, J-nya jaminan sosial. BP badan penyelenggara jaminan sosial. Pemerintah dahulu awal pemerintah belum mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan. Sekarang mereka telah mewajibkan. Maka setiap perusahaan yang tidak mengikutsertakan karyawannya biasa disebut surat izin usahanya, ya kan ya. Maka dengan demikian si perusahaan tadi terpaksa, kalau tadi bisa berusaha habis hartanya dan tidak bisa diusahakan. Bagi karyawan tadi tidak masalah karena kan dia berakal. Jelas. Adapun bagi perusahaan terpaksa boleh dilakukan. Illa ma tu'iddu billahi. Kecuali karena terpaksa melakukannya. Jelas. Maka perusahaan tadi wajib mengikutsertakan karyawannya untuk BPJS. Ketika terjadi risiko yang dipertanggungan oleh perusahaan tadi, BPJS memberikan ganti rugi yang besar. Maka si karyawan tadi bisa mempertanyakan kepada BPJS, ini diberikan perusahaan saya sudah berapa? Sebesar diberikan perusahaan, dan mau perusahaan ada kelebihan dengan ratusan juta, umpamanya perusahaan mau bayar sama dia baru sekitar 40 juta. Tapi ternyata yang didapatkan fasilitas oleh dia sampai 140 juta, berarti ada kelebihan 100 juta. Kalau dia mampu membayar, bayar. Kemana dibayar? Bukan BPJS lagi. Baik kepada
Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai kalau orang sudah meninggal, tapi salah satu dari keluarga kami tidak ada di rumah, apakah kami akan harus menjual rumah itu atau itu kewajiban kita sudah menunggu sampai salah satu yang meninggal. Jadi bagaimana harusnya apakah harus Yang lain sudah punya rumah, yang adik ini belum. ya Dia tinggal di rumah waris. ya Ya. Apakah disuruh dia menjual? ya Sebaiknya hadiahkan saja ke dia. Oh. terima kasih. Baik. Pertama, dibuat atas kertas perkiraan kakak yang pertama dapat sekian, abang dapat sekian, yang lain dapat sekian, nanti dapat sekian. Jelas kan? Ini perintah Allah. Nah, tapi kami adikku karena kami alhamdulillah sudah punya rumah, sudah mapan, maka hak-hak kami tadi kami sepakat untuk kami hadiahkan kepada kamu yang belum punya rumah. Boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Tapi kalau ada salah satu dari orang tidak setuju dengan cara seperti itu, Dia setuju tetapi ambil haknya dia. ya Ya udah. Bagi yang mampu udah pasti kamu dia ambil rumah. Nah, dia mau saya berikan. Nah, apa? bisa ngomongin Kalau tidak haknya dia juga untuk mengambil. Maka dijual oleh si adik tadi dan dibagi sesuai dan kemudian insya Allah nomor satu sampai jam berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bapak. Apa yang tadi? 530. Silakan. Saya dari langsung tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Syekh. Pembagian waris itu diatur dalam surat An-Nisa ayat 12, di mana istri bisa mendapat atau seperempat. Kemudian di Al-Baqarah 240 ini Allah, saya kurang paham ini apakah mewajibkan atau menganjurkan bagi yang akan meninggal itu membuat wasiat untuk istri, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Pertanyaan saya, apakah ini wajib? Masuk ayat Al-Baqarah ini tentang wasiat tadi dibatalkan dengan ayat waris. Jelas? Batalkan itu bagaimana? Saya kurang paham. Dalam penetapan kasus itu ada namanya nasikh wal mansukh. Ada ayat yang menasahkan, ada ayat yang dinasahkan. Nah, di antara yang dibatalkan hukumnya dan masih dibaca dan itu. Paham? Paham betul. Saya baru tahu ada ayat yang lain mengatakan Alhamdulillah, sekarang ilmu baru benar. terima kasih Allah baru. Ada namanya nasikh wal mansukh. Dan beberapa kali dibatalkan dari situ. Yang lain sama dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum bil maut. Dahulu aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang kalian ziarah kubur karena khawatir
cuma uang 20 dia bilang uang 100, jadi caranya gimana? Jadi saya tuh bingung mau ngasih bagi aja, dia ketemu lagi udah beli aja dia kemana mau kasih gitu. Sedekahkan kepada fakir miskin selesainya itu. Iya, insya Allah berdasarkan nafkah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud diriwayatkan dan Ibnu Dawud salam. Cukup. Ini perkara beli rumah belinya 250, uangnya cuma 100. Orang itu mau pakai kontan, dia bilang kasih ke kita dia pergi ke bank gitu, kasih sarankannya ke bank, suruh bayar ke bank, mana itu halal apa itu haram? Banknya yang syariah atau non syariah? Bank yang Nah, bank kita mana ya itu yang saya ada banknya. kalau bank non syariah jelas haram. Kalau bank syariah gimana Ustaz? Haram juga. Ya, betul. Tidak boleh, kalau haram berarti tidak boleh. Ya, yang lain. Masih ada? Cukup sudah? Nah, cukup. Subhanallah. Belum dimulai kita baru bahas seperti ya belajar